Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 2 sampai dengan 4. Demikianlah firman Tuhan. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari, selama kita masih hidup di dunia ini, maka setiap anak-anak Tuhan tidak akan lepas dari masalah dan penderitaan. Namun perlu kita tahu bahwa anak-anak Tuhan yang sejati tidak akan pernah tenggelam dalam berbagai pencobaan hidup, berputus asa, terlebih murtad. Karena sudah pasti bahwa anak-anak Tuhan yang sejati memiliki pengharapan akan kepastian keselamatan. Di dunia ini kita boleh hidup menderita, tetapi di surga kelak, kebahagiaan yang kekal adalah milik setiap orang yang percaya. Dan di surga tidak ada kita menemukan penderitaan. Oleh karena itu, melihat keadaan jemaat Asia pada saat itu, Petrus menuliskan surat ini untuk menghibur dan menguatkan orang-orang tersebut karena mereka sedang mengalami penderitaan dan penganiayaan. Petrus mengingatkan bahwa mereka telah dipilih sesuai rencana Allah, yaitu sejak kekekalan. Pilihan ini bukan berdasarkan perbuatan baik mereka, melainkan Allah memilih mereka karena anugerah, serta karena karya Roh Kudus yang membuat mereka dilahirkan kembali ketika menerima baptisan kudus dan hidup di dalam baptisan itu yang diklaim sebagai hidup orang percaya. Tujuannya adalah supaya mereka taat kepada Kristus dan menerima bagian dari hidup Kristus. Petrus juga berharap agar anugerah dan damai sejahtera semakin melimpah di dalam hidup mereka, sehingga mereka menyalurkannya juga kepada orang lain, sehingga orang lain pun beroleh anugerah keselamatan dan damai sejahtera dari Tuhan. Saudara-saudari, hidup taat kepada Yesus merupakan sesuatu hal yang harus diperjuangkan, sebab kita tahu bahwa secara manusiawi pada umumnya manusia lebih tunduk kepada keinginannya sendiri ataupun taat kepada penguasa yang terkadang berbeda daripada prinsip Kristus. Tetapi taat kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat membutuhkan perjuangan dengan segenap hati, jiwa, akal, dan budi kita, serta dukungan dari semua pihak. Oleh sebab itu, saudara-saudari, selagi Tuhan memberikan kita waktu dan kesempatan, tetaplah hidup di dalam iman, pengharapan, dan kasih, di mana iman yang mendasarkan diri pada karya penebusan Tuhan bagi umatnya di kayu salib dan kebangkitannya dari maut.
pengharapan yang memampukan kita untuk melihat ke depan akan janji surgawi, serta kasih kita yang selalu diwujudkan dalam tindakan hidup sehari-hari. Orang yang menantikan Tuhan akan selalu hidup dalam kasih Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memelihara dan menolong kita. Amin.